Selamat pagi, kembali lagi bersama saya, mahasiswa gizi, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi menganalisa statistik parametrik yang diaplikasikan dalam bidang kesehatan. Kita masuk kepada latar belakang. Uji chi-square dapat juga dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga datanya bersifat diskrit. Misalnya ingin mengetahui hubungan antara status gizi ibu baik atau kurang, dengan kejadian berat badan lahir rendah, ya atau tidak. Dasar uji chi-square itu sendiri adalah membandingkan perbedaan frekuensi hasil observasi O dengan frekuensi yang diharapkan. Uji chi-square, keterbatasan penggunaan uji chi-kuadrat atau uji chi-square adalah memakai data yang diskrit dengan pendekatan distribusi kontinu. Dalam melakukan uji square harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama sampel dipilih secara acak. Yang kedua, semua pengamatan dilakukan dengan independen. Yang ketiga, sampel dipilih secara acak. Yang keempat, setiap kolom paling sedikit berisi frekuensi harapan sebesar 1 frekuensi harapan kurang dari 5 atau tidak melebihi 20% dari total kolom. Yang kelima, besar sampel sebaiknya lebih dari 40. Ada beberapa langkah dalam uji chi-square, yaitu merumuskan hipotesis, mencari frekuensi teoretik, mencari nilai chi-square dengan bantuan tabel kontingensi, mencari nilai X pangkat 2 hitung, dan membandingkan harga X kuadrat hitung dengan X kuadrat tabel. Selanjutnya masuk ke uji Exas-Fisher, yang dimana merupakan salah satu uji hipotesis dari pengujian non-parametrik yang dikembangkan oleh R.A. Fisher pada pertengahan tahun 1930. Uji Fisher bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara dua variabel yang saling bebas. Adapun syarat-syarat uji Fisher eksak ini adalah data berskala nominal atau ordinal, jumlah sampel harus kurang dari sama dengan 40. Jika jumlah sampel antara 20 sampai dengan 40, maka terdapat sel yang nilai harapannya kurang dari 5. Adapun langkah-langkah pada uji Fisher sebagai berikut: menentukan hipotesis, yaitu HO tidak terdapat hubungan proporsi antara dua kelompok, H1 terdapat ada hubungan proporsi antara dua kelompok. Yang kedua, digunakan uji Exas-Fisher, tentukan signifikan dan besar sampel yang ada. Lalu yang keempat, kesimpulan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Sebuah peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu rendah atau tinggi dengan kepatuhan membawa balita ke posyandu patuh dan tidak patuh. Peneliti memiliki jumlah responden yang cukup besar dan tidak terdapat sel dengan frekuensi kurang dari 5. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah jawabannya B, uji chi-square, yang dimana uji chi-square digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel kategorik, misalnya pendidikan kategori dengan kepatuhan kategori. Selain itu, dalam soal dijelaskan jumlah data besar dan tidak ada sel kurang dari 5, maka uji chi-square adalah pilihan yang tepat. Soal yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan kejadian diare pada balita, ya atau tidak, dan kebiasaan cuci tangan ibu, ya atau tidak. Responden hanya berjumlah 20 orang dan terdapat sel yang frekuensinya kurang dari 5. Uji statistik yang digunakan adalah jawabannya C, uji Fisher-Eksak, yang dimana uji Fisher-Eksak digunakan ketika kedua variabel berbentuk kategori 2 kali 2 kategori dan jumlah sampel kecil atau terdapat sel dengan nilai kurang dari 5. Kesimpulan dari materi pertama ini ialah uji chi-square adalah uji berbasis distribusi normal untuk data kategori yang digunakan untuk menguji hubungan homogenitas dan homogenitas data, namun mensyaratkan frekuensi harapan sel tidak boleh terlalu kecil. Selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, menganalisa statistik uji Mann-Whitney dan uji Kappa. Latar belakang, statistik memegang peranan yang penting dalam penelitian, terutama metode penelitian kuantitatif.
Statistik berperan baik dalam menyusun model, perumusan hipotesa, dalam pengembangan alat dan instrumen pengumpulan data. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk ordinal. Bila datanya berbentuk interval, sebenarnya dapat menggunakan t-test. Namun, bila asumsi t-test tidak terpenuhi, seperti data harus berdistribusi normal dan lain-lain, maka dapat menggunakan uji Mann-Whitney. Syarat-syarat uji Mann-Whitney yaitu data sampel tidak berdistribusi normal, dua kelompok sampel yang saling independen, sampel berskala data ordinal, dan jumlah sampel yang digunakan tidak harus sama. Langkah-langkah dalam perhitungan uji Mann-Whitney yaitu data dikelompokkan menjadi sampel 1 dan sampel 2, memberi ranking atau jenjang pada kedua sampel tersebut, menjumlahkan ranking masing-masing sampel R1 dan R2, menghitung nilai rata-rata U untuk dua sampel tersebut, dan membandingkan nilai U hasil perhitungan dengan nilai U tabel. Kesimpulannya, HO diterima jika dan HO ditolak jika. Lalu intervensi dan kesimpulan. Lalu uji Kappa-Cohens. Uji Kappa atau lebih dikenal dengan nama Kappa-Cohen diperkenalkan oleh Cohen pada tahun 1960 dan dilakukan untuk mengukur agreement atau kesepakatan antara dua observer. Selain nilai yang diobservasi, pada uji ini juga akan dihitung nilai harapan expect value. Pada praktiknya, uji ini juga dapat digunakan untuk mengukur rekabilitas suatu studi. Syarat-syarat uji Kappa-Cohen yaitu data bersifat kategorik, nominal atau ordinal, frekuensi konsumsi, dua pengamat atau dua metode, setiap objek dinilai oleh kedua penilai, kategori harus saling eksklusif, setiap respon hanya masuk satu kategori saja, tabel harus berbentuk tabel kontingensi atau cross-tab. Kita masuk ke langkah perhitungan uji Kappa, yaitu adapun langkah-langkah yang digunakan yaitu menyusun tabel observasi, menetapkan hipotesis, menghitung PO dan PE, menghitung nilai kappa, menghitung proporsi baris dan kolom, menghitung SE, K, atau menghitung nilai Z, interpretasi, dan kesimpulan. Lalu kita masuk kepada contoh soal yang pertama. Terdapat perbedaan tingkat stres belajar antara mahasiswa kelas pagi dan kelas malam. Data yang diperoleh berbentuk skor stres, namun distribusi datanya tidak normal. Uji statistik yang paling tepat digunakan adalah jawabannya adalah B, uji Mann-Whitney. Karena uji Mann-Whitney digunakan untuk data dua kelompok pagi vs malam, skala data ordinal dan interval atau rasio tetapi tidak normal, bertujuan membandingkan median atau distribusi skor antar dua kelompok. Lalu soal yang kedua, dua tenaga kesehatan menilai status gizi balita menggunakan kategori gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih. Peneliti ingin mengetahui tingkat kesepakatan antara nilai pertama dan nilai kedua. Uji statistik yang dapat digunakan yaitu jawabannya adalah C, uji Kappa. Karena uji Kappa digunakan untuk menguji kesepakatan reliabilitas antar penilai. Variabel berbentuk kategori nominal membandingkan bukan mean, tetapi tingkat konsistensi penilaian. Kita masuk kepada kesimpulan. Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji Mann-Whitney diperoleh bahwa nilai U hitung lebih besar dari U tabel pada p-value lebih besar dari alfa 0,05 sehingga HO gagal ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok yang dibandingkan, misalnya kelompok pasien yang sudah menerima edukasi dan yang tanpa edukasi. Selanjutnya kita masuk kepada materi ketiga, yaitu uji non-parametrik, uji Mick-Neymark, dan uji Kruskal-Wallis. Latar belakang, statistik inferensia atau dikenal juga sebagai statistik induktif adalah metode statistika yang membahas bagaimana cara menganalisis data dan mengambil kesimpulan dengan metode tertentu tentang suatu fenomena. Adapun uji Mick-Neymark yaitu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1947 oleh Quinn Mick-Neymark yang dilakukan pada dua kelompok sampel yang berhubungan. Skala pengukurannya nominal atau binary respon, tujuannya adalah membandingkan sebelum dan sesudah peristiwa
atau perlakuan di mana tiap objek digunakan sebagai pengontrol dirinya sendiri. Syarat penggunaan uji McNemar adalah skala data kategorik dan kontingensi 2x2. Data bersifat dikotomi atau dua penilaian tersebut bersifat saling berlawanan. Datanya berbentuk nominal atau diskrit, atau kategori binari, misalnya 1 sama dengan iya dan 0 sama dengan tidak. Selanjutnya kita masuk kepada uji Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis atau uji H ini merupakan alternatif dari uji F-NOVA, khususnya one way analysis of variance, yaitu menguji rata-rata 3 sampel atau lebih, apakah sama ataukah tidak sama. Bedanya jika F-uji berasumsi bahwa populasi yang diteliti berdistribusi normal dan mempunyai varians atau sebaran yang sama. Tujuan penggunaan uji Kruskal-Wallis ini yaitu sering juga disebut sebagai uji H berkaitan dengan 3 atau lebih sampel acak yang independen dengan tujuan untuk mengetahui apakah sampel-sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki mean yang sama. Prosedur uji Kruskal-Wallis ini pernyataan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, pemilihan tingkat kepentingan level of significance alpha, pembuatan peringkat data tanpa membedakan kategori, sampel, dan penentuan distribusi pengujian. Kita masuk kepada contoh soal yang dimana sebuah peneliti ingin mengetahui apakah terjadi perubahan kebiasaan cuci tangan pada peserta sebelum dan sesudah penyuluhan. Data yang diperoleh menggunakan variabel kategori ya dan tidak dengan responden yang sama. Uji statistik yang digunakan adalah jawabannya C, yaitu uji McNemar, di mana peneliti menggunakan variabel kategori ya atau tidak dan respondennya sama, responden berpasangan sebelum sesudah, sehingga uji yang tepat adalah uji McNemar. Soal yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan tingkat kepuasan pasien pada 3 jenis metode pelayanan kesehatan. Skala ukur menggunakan skala ordinal 1 sampai 5 dan data tidak berdistribusi normal. Uji yang paling tepat adalah jawabannya D, Kruskal-Wallis, di mana penelitian membandingkan lebih dari 2 kelompok dan datanya ordinal serta tidak normal, sehingga uji yang digunakan adalah Kruskal-Wallis. Selanjutnya kita masuk kepada kesimpulan. Uji McNemar tidak membutuhkan asumsi distribusi normal sehingga sangat sesuai digunakan pada penelitian sosial, kesehatan, pendidikan, dan perilaku ketika data tidak memenuhi syarat parametrik. Sementara uji Kruskal-Wallis adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok independen. Uji ini merupakan alternatif dari ANOVA satu arah ketika data tidak berdistribusi normal atau berskala ordinal. Baik, terima kasih. Semoga video saya bermanfaat. Selamat pagi.